Salam, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Cimahi yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah secara online pada hari ini, Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Pada ibadah Minggu ini akan dilayani pengakuan percaya dari anak-anak kita atas diri yang pertama, Benaya Fidiananta, yang kedua, Gemilang Lolerai Sikarunia, yang ketiga, Sevialano Tiserti Suprananda, dan yang keempat, Reksaningsi Indah Prasetyani. Warta jemaat yang perlu disampaikan pada hari ini yaitu dari Panitia Pemilihan Majelis tahun 2020. Sehubungan tidak ada keberatan atau sanggahan dari warga jemaat sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka sesuai hasil persidangan majelis pada tanggal 28 Agustus tahun 2020, memutuskan bahwa kebaktian lere dan peneguhan majelis akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 11 Oktober 2020. Adapun nama-nama anggota majelis periode 2017 sampai tahun 2020 yang akan mengakhiri masa pelayanannya atau lere adalah sebagai berikut. Yang pertama, Penatua Putut Wiku Jatmika dari wilayah 1. Yang kedua, Penatua Rahmat Basuki dari wilayah 1. Yang ketiga, Diaken Agustinus Sujayanto dari wilayah 1. Yang keempat, Diaken Sungkowo Sri Rahayu dari wilayah 1. Yang kelima, Penatua Iswayudi dari wilayah 2. Yang keenam, Diaken Erli G. Wibowo dari wilayah 3. Yang ketujuh, Diaken Indrias Teguh Indriatno dari wilayah 3. Yang kedelapan, Penatua Joko Triwahono dari wilayah 3. Yang kesembilan, Penatua Faib Lusida dari wilayah 4. Yang ke-10, Diaken Sihadi dari wilayah 4. Dan yang ke-11, Diaken Wasito Adi dari wilayah 4. Sedangkan nama-nama calon anggota majelis periode tahun 2020 sampai 2023 yang akan diteguhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Christian Sumarsono, jabatan Penatua dari wilayah 1. Yang kedua, Ibu Sungkowo Sri Rahayu, jabatan Diaken dari wilayah 1. Yang ketiga, Bapak Agus Yudo Waluyo, jabatan Diaken dari wilayah 1. Yang keempat, Bapak Iswayudi Sastro Soekarno, jabatan Penatua dari wilayah 1. Yang keempat, Bapak Iswayudi Sastro Soekarno, jabatan Penatua dari wilayah 2. Yang kelima, Bapak Joko Triwahono, jabatan Penatua dari wilayah 3. Yang keenam, Bapak Indrias Teguh Indriatno, jabatan Diaken dari wilayah 3. Yang ketujuh, Ibu Erli G.C. Wibowo, jabatan Diaken dari wilayah 3. Yang kedelapan, Ibu Faib Lusida, jabatan Penatua dari wilayah 4. Dan yang kesembilan, Ibu Kristina, jabatan Diaken dari wilayah 4. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Bapak Ibu jemaat, saya undang berdiri, kita awali ibadah kita pada minggu pagi ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 baitnya yang pertama. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait yang kedua, berhimpun semua. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 menjadi dasar. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunlah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 27 pada bait yang pertama, Meski Tak Layak Diriku. Marilah kita bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7-10 yang demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita panjatkan pujian dari Kidung Jemaat 450 pada bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kesempatan hari ini, mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kasih Allah yang begitu besar kami rasakan, kami hayati, dan kami yakin kasih penyertaan Tuhan itu jugalah yang akan kami wartakan. Meskipun di dalam setiap langkah kehidupan kami, tidak selalu kami dapat melihat matahari yang begitu luar biasa indahnya. Akan banyak awan mendung menyelingkupi kehidupan kami. Akan tetapi kasih Allah lah yang selalu kami rasakan. Sabda Tuhan yang merupakan kasih Allah dalam kehidupan kami akan memperkuat dan juga semakin mengikat kehidupan kami dengan Tuhan. Dalam karya Kristus kami berdoa sehingga sabda Tuhan dapat kami lakukan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jamaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius.
pasal yang ke-21 ayat 23 sampai dengan 32. Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kabar, keadaan Ibu Bapak Saudara? Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan September. Dan tidak hanya itu Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga di dalam ibadah ini kita akan menyaksikan peristiwa iman. Peristiwa iman seperti apa? Anak-anak kita, ada 4 anak yang mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini pengakuan iman yang luar biasa. Sehingga ibadah peristiwa iman saat ini juga patut kita rayakan. Ada anak muda 4 orang akan mengaku percaya. Kemudahan inilah yang pastinya banyak tantangan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi karena kasih penyertaan Tuhan, bagaimana perjalanan kehidupan, mungkin mereka berusia belasan tahun. Akan tetapi penyertaan pendampingan orang tua, entah itu ayah ataupun ibu. Terlebih ada juga di antara mereka yang orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Itu sangat dirasakan oleh mereka. Oleh sebab itu, secara pribadi pun saya mau sampaikan mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang tua yang sudah menyiapkan anak-anak ini, entah itu dengan paksaan atau apapun, sehingga anak-anak kita hari ini akan mengaku percaya iman mereka. Mengapa demikian Ibu Bapak? Ya, karena bukan berarti pada saat anak-anak kita ini mengaku percaya, entah itu Benaya, Gemilang, Vio, ataupun Reksa,
maka apa? Kehidupan mereka akan fine, baik-baik saja. Oh enggak. Tantangan begitu luar biasa, hambatan begitu luar biasa juga yang akan mereka hadapi. Akan tetapi, bagaimana sapaan firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan. Semakin dekat, semakin erat. Ini yang memberikan kekuatan, Ibu Bapak. Mengapa demikian? Ini yang saya sampaikan tadi. Hambatan, tantangan, rintangan bukan semakin ringan, akan tetapi semakin berat dalam kehidupan. Pribadi lepas pribadi. Contohnya apa? Yang kita alami saat ini. 20 tahun lalu kita nggak ada pemikiran atau apapun itu kait dengan COVID. Sehingga ibadah harus online. Akan tapi ini yang kita hadapi. Kita pun juga nggak tahu 20 tahun ke depan seperti apa dan bagaimana. Apa yang akan kita hadapi ke depan. Akan tetapi karena kasih penyertaan Tuhan semakin dekat dan semakin erat. Itu yang memampukan. Kita belajar dari bacaan kita yang pertama. Dalam Keluaran 17. Bagaimana umat saat itu, meskipun mereka sudah menghayati, mengetahui karya Allah, melalui karya pembebasan, melalui tulah-tulah dan segala macamnya, akan tetapi, ternyata apa? Ada pergumulan. Pergumulannya apa di situ? Tidak ada air. Sehingga air itu begitu luar biasa pada saat umat ada di Masa dan di Mariba. Sehingga apa yang terjadi? Ada ungkapan yang begitu menyayat hati, bahwa umat itu merasa lebih baik mereka mati di Mesir daripada ada di tempat ini. Bayangkan Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Penghargaan ataupun kasih setia Tuhan sirna begitu rupa karena satu pergumulan yang mereka hadapi saat itu. Inilah juga yang kadang bahkan sering dihadapi oleh kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat ada sesuatu hal yang menerpa, yang tiba-tiba hadir di dalam kehidupan kita yang kita tidak sangka dan tidak nyana, kadang bahkan sering kita sama seperti umat, sikap kita melupakan kasih Allah, melupakan karunia Allah, bahkan melupakan berkat-berkat Allah. Dan tidak hanya itu, melupakan mukjizat-mukjizat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kok saya bisa bilang begitu? Ya, umat mengalami. Bacaan kita pertama mencoba untuk mengupas itu semua. Disadari atau tidak, itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam kesempatan saat ini, bangsa Israel sangat membutuhkan Tuhan Allah dalam kehidupan mereka saat melakukan perjalanan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Apa yang diperbuat Allah ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan ia mengerti apa yang sedang dialami dan dihadapi umatnya. Sehingga ia menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Sehingga bacaan kita saat ini tepat untuk siapa? Untuk khususnya anak-anak kita yang mengaku percaya hari ini. Tantangan ke depan bukanlah semakin mudah. Akan tetapi semakin sulit dan luar biasa. Akan tetapi bacaan kita, Tuhan pun tidak meninggalkan. Tuhan pun akan tetap berkarya. Tuhan pun akan tetap membukakan jalan untuk segala sesuatunya. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata pemeliharaan Tuhan pun terjadi terus-menerus di dalam kehidupan. Sama seperti bacaan kita di dalam Injil Matius tadi, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Terkait dengan hal yang luar biasa di sana, adanya perjumpaan antara Tuhan Yesus dan juga orang-orang Farisi saat itu, ahli-ahli Taurat yang menanyakan keberadaan, orang-orang Saduki yang menanyakan keberadaan Tuhan Yesus. Akan tetapi Tuhan Yesus mencoba untuk menjawab dengan menggunakan perumpamaan. Minggu lalu saya sudah jelaskan mengapa Tuhan Yesus mengambil suatu perumpamaan dalam rangka memberikan pengajarannya. Bukan dengan definisi-definisi, akan tetapi dia perumpamaan sehingga kita dapat bercermin dari itu semua. Ya, di sini ingin menegaskan beberapa hal terkait dengan bacaan kita. Sebenarnya kedua anak tersebut adalah sama-sama anak-anak yang kurang berkenan di hadapan bapaknya. Anak pertama terlihat baik, namun di balik itu semua ia sebenarnya tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak bapaknya. Sambil lalu saja. Sedangkan anak yang kedua memang menunjukkan sikap yang tidak patuh terhadap ayahnya. Namun sikap anak kedua yang mau sadar dan mau berbalik dan akhirnya melakukan, itu suatu hal yang luar biasa. Sehingga justru dari bagian ini kita dapat melihat adanya satu pertobatan. Ya,
Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin dibukakan. Bukakan apa? Oh, ternyata kita tidak sempurna. Oh, ternyata kita membutuhkan karya Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan disitulah dibutuhkan pertobatan. Dan pada saat dia mau bertobat, maka Tuhan akan merangkulnya. Mengapa? Ya, karena melalui itu semua, ada banyak hal yang dipulihkan. Perjumpaan dengan Allah akan mengubah kehidupan dengan perjumpaan dengan sesama. Anak-anak kita yang nanti akan mengaku percaya, mereka mencoba untuk membuka diri. Ada perjumpaan dengan Allah di dalam kehidupan pribadi mereka. Siapa mereka? Sama seperti ibu bapak saudara dan saya, orang-orang berdosa. Akan tetapi saat mau berjumpa dengan Allah, mau berjumpa dalam artian kerendahan hati, pertobatan, maka ada perjumpaan yang dipulihkan, baik dengan Allah terlebih dengan sesama. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin erat hubungan kita. Semakin kasih Allah kita dapat rasakan dan kita dapat nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui sapaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini, kita kembali diingatkan bahwa menjadi satu pilihan. Di manakah kita berada sebenarnya? Apakah kita hanya anak-anak yang tadi, yang pertama, yang iya tapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sama seperti nanti ucapan janji, ya dengan segenap hati, akan tetapi sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan, atau sebaliknya. Ada pertobatan, ada perjumpaan dengan Allah, dan akhirnya relasi itu akan dipulihkan di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu perkara yang ku
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur dan syafaat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Saat kami mau dekat dengan Tuhan, pasti banyak hal penggoda, sehingga kami jauh dari hadapan-Mu ya Allah. Oleh sebab itu, saat kami mau dekat dengan Tuhan, ada kerendahan hati dan juga permohonan untuk Tuhan melindungi dan juga memampukan kami. Sehingga ada keeratan yang kami rasakan. Oleh sebab itu Tuhan, berkaca dari sapaan firman-Mu hari ini, kami ingin berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang sebentar akan mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Baik untuk Benaya, Gemilang, Vio, dan juga Reksa ya Allah. Mampukan mereka untuk di tengah masa muda mereka, untuk selalu berpaut kepada Tuhan. Sehingga kami yakin kuasa Tuhan nyata. Tantangan rintangan yang akan dihadapi ke depan anak-anak remaja, saat mereka pemuda, saat mereka mulai dewasa. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhanlah yang akan selalu menopang dan juga menguatkan anak-anak kami saat ini. Begitu juga dengan kami ya Tuhan. Tuntun sertai kami. Oleh sebab itu kami sertai juga berdoa untuk orang tua anak-anak kami ini yang sudah mengaku percaya, untuk keluarga besar Bapak Jekius, untuk keluarga besar Bapak Sony, untuk keluarga besar Ibu Hesti, untuk keluarga besar Ibu Vivin ya Allah, biarlah dengan sukacita peristiwa hari ini menambah kebahagiaan dalam kehidupan mereka bersama. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keberadaan umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan dampingi sertai berikanlah kekuatan pemulihan. Kami juga berdoa untuk majelis penatua diaken dalam melaksanakan tugas panggilan di tengah pandemik yang ada. Kami dapat selalu berpaut kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan semua pergumulan kehidupan kami dalam cinta kasih tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14, yang begini firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi kita dalam mempersembahkan persembahan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Kau niscaya kamu boleh
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami umat-Mu Gereja Kristen Jawa Cimahi mengucapkan puji dan syukur karena kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami umat-Mu boleh Engkau mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sudi menerima persembahan kami ini Tuhan, walaupun sedikit, tapi persembahan kami ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau ampuni apabila kami dalam mempersembahkan berkat-Mu ini terselip dosa-dosa yang tidak berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas sabda-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah sabda-Mu ini boleh menjadi terang, boleh menjadi pelita bagi jalan dan petunjuk bagi hidup kami ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan Hartanto yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini Tuhan Kau tempatkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, dalam kebaktian kita saat ini, akan ada saudara-saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percaya. Saudara-saudara kita tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang, setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya dipersilakan untuk bangkit berdiri dan nanti maju ke depan. Yang pertama, Saudara Benaya Fideanenta. Kedua, Gemilang Lorerae Sih Karunia. Ketiga, Soe Violano Tisertu Soprananda. Dan yang keempat, Reksaningsih Indah Prastiani. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara-saudara, maka saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Dan yang kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Secara pribadi, satu persatu saya akan menanyakan bagaimana jawab saudara. Diharapkan jawab dengan lantang dan keras agar umat menjadi saksi akan kepercayaan yang sudah saudara akan utarakan.
Bagaimana jawab Benaya Fidianenta? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Gemilang Lorerai Sikarunia? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Sevialano Tisertu Soprananda? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Reksaningsih Indah Prastiani? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ya, tetap ya, Tuhan Allah menjadi penyerta saudara dalam setiap kehidupan dan umat menjadi saksi akan segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Benaya Fidianenta. Beberapa tahun lalu orang tualah yang menggendong Mas Benaya untuk datang ke hadirat Allah, diserahkan kepada Allah saat baptis, dan saat ini Benaya secara dewasa juga di hadapan orang tua. Benaya akan menerima peneguhan, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengucap syukur kepada orang tua, Bapak dan Ibu Jekius, yang sudah mendampingi, mendidik, dan juga saat ini mau bertelut di hadapan Allah, menerima pengakuan percayanya. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Benaya Fidiananta. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru sehingga saudara mencapai kesempurnaan keselamatan bersama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Gemilang Lorerai Sikarunia. Beberapa waktu lalu masih anak-anak didampingi oleh orang tua, digendong saat menerima baptis anak. Dan saat ini di hadapan orang tua juga Gemilang akan menerima pengakuan percaya. Di tengah kedewasaannya, pendampingan orang tua begitu luar biasa. Oleh sebab itu saat ini umat saya undang untuk bangkit berdiri. Gemilang Lorerai Sikarunia. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk mencapai jalan hidup baru, sehingga saudara dapat menempuh kesempurnaan dalam kehidupan bersama dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdiri. Umat dipersilakan duduk kembali. Seviolano Tisertu Soprananda. Kasih Allah menyertai dalam kehidupan. Beberapa tahun lalu orang tua Mas Soni dan juga Mbak Tini sambil menggendong, mendampingi, menyerahkan ke altar Tuhan sebagai bayi. Dan saat ini di hadapan orang tua, kasih penyertaan dan juga pendampingan orang tua menyaksikan bahwa Vio akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan saat ini, umat saya undang untuk bangkit berdiri. Seviolano Tisertu Soprananda. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara dapat mencapai kesempurnaan keselamatan bersama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Amin. Berdiri. Umat dipersilakan duduk kembali. Reksaningsih Indah Prastiani. Kasih penyertaan Tuhan selalu dirasakan di dalam kehidupan Reksa. Beberapa waktu lalu
pendampingan ibu dan pastinya dengan almarhum bapak, Reksa dihantarkan untuk menerima Kristus pada saat bayi. Dan saat ini Reksa datang ke hadirat Tuhan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang tua pun menyaksikan. Mbak Hesti melihat kedewasaan dan terima kasih sebagai orang tua yang telah menyertai, mendampingi sehingga Reksa dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan umat dalam kesempatan saat ini saya undang untuk bangkit berdiri. Reksa Ningsih Indah Prasetyani. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara dapat mencapai kesempurnaan keselamatan bersama Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Kitab suci sebagai pedoman untuk mengerti dan memahami akan karya Allah di dalam kehidupan menjadi bekal dalam kehidupan anak-anak kita yang hari ini menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, anak-anak ini pun memiliki ayat emas dalam kehidupan mereka. Benaya terambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Terimalah penuh sukacita sabda Tuhan dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Gemilang, Amsal 13 ayat 10, sabda Tuhan berkata, keangkuhan akan menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Terimalah sabda Tuhan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Vio 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terimalah sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Reksa, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Terimalah sabda Tuhan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Dan dalam kesempatan saat ini juga, majelis akan memberikan surat
pengakuan percaya untuk anak-anak kita. Anak-anakku yang sudah mengaku percaya, majelis akan memberi surat sidi sebagai bukti bahwa kalian sudah mengaku percaya. Binaya, terima. Gemilang, terima. Sevio, terima. Reksa, terimalah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah anak-anak kita yang hari ini menerima pengakuan percayanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terimalah mereka dengan penuh sukacita. Libatkan mereka dalam kehidupan berjemaat di GKJ Cimahi. Dukung mereka dalam doa, berikan mereka motivasi, semangat, dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dan juga tegur mereka saat mereka mengalami kekeliruan, saat mereka mengalami kesalahan dalam hidup. Angkat mereka, sertai mereka, dukung mereka dalam doa, upaya dan juga kemampuan kita untuk mendampingi mereka. Dan juga di belakang mereka adalah orang tua yang selama ini mendampingi, menyertai. Penuh dengan sukacita kami menyambut kehidupan dan juga selamat kepada orang tua yang penuh dengan sukacita, perjuangan dalam kehidupan, sehingga anak-anak mereka saat ini sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, saat ini juga kami mengundang umat yang hadir, yang ada, yang menonton, menyaksikan ini juga untuk silakan, jikalau saat ini ada umat yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, GKJ Cimahi mengundang untuk dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati untuk anak-anak dan juga Tuhan Yesus memberkati untuk kehidupan keluarga orang tua. Kita berikan aplaus untuk anak-anak dan juga orang tua yang sudah mendampingi. Tuhan Yesus penuh dengan sukacita menyertai mereka.
sebagai wujud ungkapan syukur atas karya penyertaan Allah dan CD yang sudah dilakukan tadi. Sebagai ungkapan syukur kita bersama, kita akan memuji nama Tuhan bila topan keras melanda hidupmu, sambil kita memberikan persembahan sulung. Umat dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita akan segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan juga persembahan yang sudah kita berikan dalam kesempatan saat ini, umat saya undang untuk bangkit berdiri, dan kita mengucap syukur atas karya Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas peristiwa iman yang sudah kami saksikan bersama, saat kami diberikan kesempatan menjadi saksi akan ungkapan percaya anak-anak kami ini. Biarlah kami juga dapat melaksanakan tugas kami sebagai saksi tersebut. Oleh sebab itu kami yakin kuasa penyertaan Tuhan akan menopang menyertai anak-anak kami, baik Benaya, Reksa, Vio, dan juga Gemilang dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dan orang tua mereka Tuhan berkati dalam setiap langkah kehidupan yang mereka hadapi. Dan juga kami mengucap syukur atas persembahan sulung yang sudah diberikan. Biarlah ini juga dapat digunakan untuk perluasan, untuk pelayanan kami di GKJ Cimahi, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam setiap langkah pelayanan kami. Inilah seru dan doa kami, yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan pada banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau mengundang kami untuk ikut perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober nanti. Tuntun hidup kami
supaya kami dapat hidup suci dan penuh kasih kepada sesama kami. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami untuk ikut pada perjamuan kudus nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman yang Tuhan taburkan pada hari ini dapat menguatkan iman percaya kami kepadamu dan menjadi pelita dalam hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini anak-anak kami mengaku percaya kepadamu. Kami mohon Tuhan menyertai dan menguatkan iman percayanya sehingga hidupnya selalu memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 413 bait yang pertama. Tuhan pimpin anakmu. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan hari lepas hari, dalam persekutuan kita bersama. Oleh sebab itu kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.